Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, bertemu kembali di sesi video singkat tentang design thinking. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya di sesi 2 webinar kita sebelumnya. Dan sesi Q&A kali ini saya buat sengaja untuk mengakomodir beberapa pertanyaan teman-teman yang tidak bisa kami jawab di 2 sesi webinar kita. Oke, kita akan mulai. Ada sebuah pertanyaan menarik dari Pak Ibas di sesi pertemuan kita kedua. Pertanyaannya adalah pada step keempat dari design thinking, yaitu fase prototyping, bisa dilakukan berulang setelah tes dan implement. Jika itu berulang panjang, apakah kita kurang bisa menyerap needs dari customer kita? Ataukah kita kurang bisa menuangkan needs ke dalam solusi yang tepat? Jika begitu, apakah diperlukan orang khusus untuk kemudian bisa menyerap needs of customer dan membuat solusi dengan tepat? Oke, menarik sekali. Terima kasih Pak Ibas. Oke, teman-teman semuanya, nah saya buka ini adalah proses design thinking. Yang paling penting dari ketika teman-teman coba menyelesaikan kompleks problem dengan menggunakan metodologi design thinking, diawali dari empathize. Empathize itu apa? Empathize adalah memahami secara sepenuhnya konteks yang terjadi di pelanggan Anda, apa perubahannya, dan lain sebagainya. Sehingga Anda punya pemahaman baru tentang siapa customer Anda, apa yang kemudian menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kekhawatirannya, harapannya, dan seterusnya. Di fase define, Anda punya pemahaman baru. Yang pemahaman baru itu bisa memunculkan alternatif ide yang akan kita wujudkan dalam bentuk prototype. Nah, sekali lagi, prototype ini bukan final solution. Prototype adalah sebuah pendekatan untuk menguji apakah solusi kita itu sudah tepat atau belum. Makanya perlu tes. Nah, pertanyaan Pak Ibas tadi menarik. Kalau kemudian proses tes ini prototype tes ini berulang terus, apakah kita tidak bisa mengcapture kebutuhan customer kita dengan tepat, atau kita sudah bisa mendefine tepat tapi tidak bisa kemudian memberi ideasi, menghasilkan ideasi yang cukup tepat di situ. Nah, ini pertanyaannya menarik. Jadi teman-teman semuanya, Anda harus sadari bahwa ini adalah non-linear proses. Jadi design thinking itu non-linear proses, bukan kemudian ketika kita sudah melakukan empati, define, ideasi, prototype, lalu tes solusi kita akan menjadi solusi yang final untuk customer kita. Tidak. Sekali lagi, pertama ini non-linear proses. Non-linear itu artinya dimungkinkan setelah Anda melakukan tes, kita kembali lagi ke fase berikutnya. Atau yang menarik dari design thinking ini adalah karena ini permasalahannya kompleks, maka dimungkinkan ada sebuah proses siklikal. Ya, tidak kemudian setelah prototype tes klien kita langsung setuju, customer kita bilang oke, solusinya bagus. Tidak, teman-teman semuanya. Jadi prosesnya adalah iterasi. Iterasi itu berulang. Jadi bagaimana kita menemukan sebuah solusi lewat proses feedback yang berulang. Nah, proses feedback ini atau proses iterasi ini Anda harus sadari bahwa inilah proses yang Anda harus jalani. Tidak mungkin Anda hadir dengan one single right solution, kemudian customer langsung setuju. Tidak, akan ada iterasi. Jadi selalu berulang. Anda kasih solusi, dia kasih masukan, feedback, lalu Anda perbaiki lagi, Anda kasih masukan lagi. Seterusnya seperti itu. Bukan karena Anda tidak cukup dalam menggali permasalahan. Tidak. Karena sekali lagi, ini prosesnya kebutuhan orang itu kompleks, perubahan orang itu kompleks. Maka kita tidak bisa langsung tepat memberi solusi untuk dirinya. Makanya prosesnya namanya iterasi. Dan Anda harus sadari, it's okay, nggak ada masalah. Bahkan ditolak oleh customer sekalipun,
prototipe Anda tidak ada masalah. Justru itu yang kita tunggu. Toh yang ditolak kan cuma prototipenya, Pak. Bukan produknya. Bayangkan kalau Anda sudah launching produk, biayanya cukup besar, Anda bayar agensi untuk promosi dan lain sebagainya. Kemudian customer bilang tidak. Justru bilang tidak itu harusnya terjadi pada saat produk itu masih menjadi prototipe. Kalaupun ditolak 100 kali, it's okay, tidak ada masalah. Toh masih prototipe. Yang penting dari proses ini, iteratif ini, yang penting Anda dapat feedback. Feedback itu yang sangat berharga dari sebuah proses inovasi. Tanpa feedback, tidak mungkin kita ini bisa menghasilkan solusi yang tepat. Tidak mungkin Anda kemudian bikin inovasi hanya 1-2 kali versi saja. Kalau teman-teman lihat di beberapa produk software, itu kan banyak sekali mereka mendevelop. Yang namanya Android saja, versinya ada lollipop, ada sandwich, macam-macam. Jadi setiap saat proses itu direview untuk kemudian mendapatkan solusi yang fit dengan perubahan customer. Nah, jadi yang pertama sadarilah bahwa kita tidak bisa langsung hadir memberikan solusi tunggal dan klien setuju. Jadi tidak ada masalah, proses ini berulang, prototype test berulang. Yang menarik adalah ketika orang mengiterasi solusi kita, memang solusi kita bisa berhasil sekaligus bisa gagal. Gagal pun tidak ada masalah. Yang penting Anda punya pembelajaran baru. Nah, ini yang menarik. Jadi design thinking setelah kita tes, bisa jadi kita akan kembali ke proses sebelumnya. Tapi yang Anda perhatikan yang menarik, misalkan ini, ketika teman-teman sudah pada fase ideasi, misalkan contohnya apa ya, school from home misalkan, school from home, Anda sudah, ini zaman pandemi, anak-anak butuh pembelajaran yang interaktif, sementara mereka tidak bisa ke sekolah. Jadi kemudian teman-teman memunculkan banyak ide, gimana kalau daring? Oke, daring menjadi solusi. Daring seperti apa? Lalu teman-teman hadir dengan solusi bagaimana proses study from home menggunakan Zoom. Misalkan, lalu diprototipekan, dibikinkan simulasinya. Zoom itu apa sih? Lalu dites. Ketika diprototipe Zoom itu, bisa jadi ketika Anda memprototipekan proses pembelajaran school from home menggunakan Zoom, ketika Anda mengkonkretkan, bisa jadi justru dari situ akan memancing kita untuk menghasilkan ide yang lain, tambahan. Apakah solusi kita itu sekedar mengoptimasi Zoom saja? Apakah kita tidak memerlukan fitur-fitur tambahan? Ataukah kita misalkan mengeksplorasi Zoom dari sisi fiturnya? Kalau sebelumnya yang penting kan online gitu, pembelajaran guru ada di depan kelas, lalu direkam sama Zoom dan di-share ke murid, bisa secara online. Nah, tapi ketika Anda coba memprototipekan itu, lalu kira-kira kalau kemudian sesinya sifatnya private, sifatnya simulasi berkelompok, apa yang kemudian bisa dimaksimalkan? Nah, di prototype ini mungkin bisa jadi ketika Anda memiliki ide menggunakan Zoom, maka Anda akan kebayang, kita harus gimana Zoom bisa memaksimalkan fungsi pembelajaran kelompok. Nah, di situ Anda akan belajar mengeksplorasi ide baru, misalkan menggunakan break room atau menggunakan quizzes. Quizzes itu yang kita bisa bertanya langsung ke siswa kita, menjawab sebuah pertanyaan, atau Anda bisa melakukan polling. Nah, bisa jadi nanti di prototipenya tidak hanya sekedar Zoom, tapi juga Zoom plus quizzes, Zoom plus Mentimeter misalkan. Nah, ketika ini dites, sadarilah belum tentu siswa Anda atau customer Anda akan langsung mengadaptasi itu dengan baik. Bisa jadi salah solusi kita. Misalkan ketika dites Zoom, menggunakan Zoom, ternyata kita menyadari ternyata teman-teman sebenarnya adik-adik itu sudah bisa menggunakan lebih mudah karena mereka kan lahir sudah familiar dengan yang namanya gadget.
dan lain sebagainya. Tapi ternyata problemnya itu bukan sekedar menggunakan Zoom. Zoom-nya efektif, tapi kemudian Anda menyadari bahwa masalahnya bukan karena Zoom-nya, tapi bagaimana membuat anak itu bisa fokus selama pembelajaran lebih dari 30 menit misalkan. Karena anak-anak kita itu kan punya atensi yang rendah, apalagi anak kelas 1, 2, 3. Untuk fokus di depan komputer selama di atas 15 menit itu menjadi tantangan yang menarik. Jadi ketika Anda menggunakan Zoom, Anda kemudian mendapatkan insight baru, yaitu apa? Anda punya define baru. Bukan masalah Zoom-nya ternyata, tapi masalah bagaimana membuat anak fokus di depan komputer. Nah, ini yang menarik. Jadi ketika Anda melakukan tes menggunakan Zoom, Anda jadi punya insight baru, punya define baru. Bahwa anak-anak tidak bisa fokus meskipun Zoom menggunakan Zoom yang fasilitasnya sangat canggih. Nah, seperti itu. Nah, Anda tidak akan dapat insight itu kalau Anda tidak bikin prototype Zoom. Jadi sadarilah. Jadi memang prototype Zoom itu kadang-kadang di-share untuk kemudian kita pengen melihat feedback, ada feedback apa. Apakah Zoom-nya tidak efektif? Zoom-nya sangat efektif, tapi ternyata masalahnya bergeser, define-nya bergeser. Nah ini menyingkap sebuah fakta baru, insight baru, bahwa anak-anak tidak bisa fokus. Nah, kalau kemudian tidak bisa fokus, apa yang harus dilakukan? Nah, maka berubah di sini idenya. Jadi pertanyaannya di sini, bagaimana membuat anak kita fokus ada di depan komputer menikmati proses pembelajaran Zoom. Maka muncul ideasi baru. Yang semula kita fokus ke Zoom, maka muncul ideasi baru. Bagaimana membuat anak-anak bisa fokus. Atau misalkan bagaimana membuat orang di sekitar anak-anak membantu anak-anak menjadi lebih fokus. Misalkan orang tuanya. Kemudian kalau misalkan tidak ada orang tuanya, bagaimana kita bisa memaksimalkan pendamping anak untuk kemudian membuat pembelajaran anak lebih fokus pada Zoom yang akan disampaikan oleh gurunya. Jadi ideasinya berubah, bagaimana nanti memaksimalkan orang tua, bagaimana memaksimalkan pembantu, bagaimana memaksimalkan nenek dan kakeknya kalau anak itu memang di rumah dengan nenek dan kakeknya, sementara kedua orang tuanya kerja. Lalu di prototipenya berbeda lagi. Berarti kita harus punya tidak hanya materi Zoom saja, tapi juga kita harus punya guidance untuk bagaimana orang tua membantu kakek, nenek mendampingi anaknya supaya mendapatkan hasil maksimal dengan fokus untuk bisa berinteraksi ke pelajarannya. Ini yang menarik. Atau justru ketika Anda melakukan tes, justru Zoom-nya efektif, tapi Zoom saja tidak cukup. Maka memunculkan ide baru, jadi harus dikombinasikan Zoom ini. Misalkan dengan tadi quizzes, dengan assignment, penugasan, ada project yang anak-anak harus lakukan. Nah, dari ide baru ini tentunya prototipenya baru, tidak hanya Zoom, berarti Zoom plus tadi quizzes, Zoom plus assignment dan lain sebagainya. Bisa jadi ketika Anda menggunakan pendekatan Zoom, begitu dites, ternyata bukan Zoom-nya yang tidak efektif, tapi karena jaringannya yang memang tidak memadai untuk siswa-siswa yang tidak punya jaringan WiFi, maka Anda punya define baru. Define-nya apa? Berarti bagaimana membuat anak-anak kita yang tidak terakses internet dengan baik tetap bisa menikmati fasilitas Zoom dan pembelajaran school from home dengan baik. Ini yang menarik. Atau bisa jadi ketika Anda di tes anak-anak tidak ada masalah, Zoom-nya bagus. Ya, karena anak-anak sudah familiar, bahkan anak-anak itu kalau Anda kasih materi school from home, dia bisa mengeksplorasi sendiri. Misalkan dia bisa cari referensi dari YouTube, dari Khan Academy, dari sumber-sumber lain. Dan itu kadang-kadang anak-anak ngerasa,
kok lebih bagus pembelajaran dari Khan Academy dan ruang guru ya dibandingkan guru saya. Maka bisa jadi dari tes itu Anda bisa looping kembali, justru bukan ke define tapi justru ke empati. Oh berarti empatinya salah. Sebenarnya prosesnya itu sebenarnya yang jadi kendala itu bukan pada siswanya yang tidak bisa mengikuti school from home dengan baik, tapi Anda mendapati bahwa sebenarnya anak-anak adalah pembelajar yang baik, cuman ketika guru tidak bisa mendeliver sebuah konten yang menarik, maka anak-anak tidak cukup efektif belajar dari rumah. Nah, bisa jadi proses empatinya justru bukan dari proses empati Anda tidak wawancarai atau Anda tidak bertanya ke siswa, tapi gurunya. Ketika Anda menyadari bahwa oke, sebenarnya problemnya saya salah pilih user atau salah pilih customer, sebenarnya yang saya wawancarai adalah guru. Karena sebenarnya anak-anak tidak ada masalah. Toh sebelum ada SMA mereka sangat familiar dengan ruang guru, dengan Khan Academy, dengan YouTube. Jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana sekarang kita membuat guru bisa lebih interaktif dari ruang guru, lebih interaktif dari Khan Academy, dan video-video interaktif di YouTube tentang pembelajaran. Nah, jadi kadang-kadang prosesnya seperti itu teman-teman. Anda, loh ternyata saya salah customer dan itu it's okay, enggak apa-apa. Nah, kalau Anda tidak jalani prosesnya ini, tidak bikin prototipe, ideasi, prototipe, dan tes, bagaimana Anda bisa kemudian menyadari bahwa, oh ternyata saya salah pilih customer. Jadi, looping ini jangan kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya haram. Enggak, Pak. Ya biasa, salah biasa. Cuman menariknya dari proses design thinking adalah ketika Anda salah, Anda tahu kesalahan Anda di mana. Apakah prototipenya kurang detail? Apakah ideasinya, idenya kurang out of the box? Atau kita salah mendefine? Point of view-nya keliru? Atau justru kita salah orang? Nah, ini. Salah user. Usernya tidak ada masalah, siswa nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah misalkan. Nah, ini yang menarik. Ya, jadi kalau balik pertanyaan tadi, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan customer yang tepat sehingga kita bisa menghasilkan inovasi yang tepat? Sudah jalani saja, Pak. Jalani saja. Anda tidak ada spesifikasi khusus. Saya kira memang customer harus dipilih, tapi pilihannya kan kita selalu punya asumsi sebelumnya atau kita punya hipotesa. Nah, ketimbang kita terlalu panjang berhipotesa, sudah di-define saja, diideasi, diprototipe, lalu dites. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau saya melakukan design thinking, saya mulai dari mana? Apakah saya empathize dulu, define dulu? Tidak, Pak. Kalau Anda punya produk dan produk Anda ngerasa produk saya di masa pandemi ini kok tidak penurunannya cukup tajam penjualannya, maka Anda harus berangkat dari prototype. Fungsikan produk Anda sebagai prototype, lalu tes uji coba. Gimana uji coba ke customer Anda atau customer yang belum kenal produk Anda. Jadi prosesnya mulai dari prototype dites. Setelah dites ternyata Anda akan mendapatkan respon dari apakah produk Anda menjawab permasalahan baru mereka di masa pandemi. Kalau tidak, ya Anda di sini. Kembali lagi ke sini. Kembali ke define. Oh, berarti kita harus mendefinisikan ulang. Produknya sih oke, tapi sekarang orang itu tidak bisa datang ke toko Anda secara langsung karena orang juga harus berhitung sekarang. Ya, bahaya kalau kan social distancing, terlalu berisiko kalau harus datang ke tokonya teman-teman. Jadi Anda punya definisi baru. Sebenarnya orang-orang masih butuh produk kita, cuman mereka butuh menjangkau kita melalui channel yang lain, misalkan online dan lain sebagainya. Jadi Anda punya define baru. Atau produk Anda masih relevan kok, cuman perlu fitur baru. Nah, ini. Jadi produk Anda relevan, cuman masih butuh fitur-fitur baru. Nah, misalkan apa ya? Misalkan kalau teman-teman di industri fashion hari ini banyak yang melakukan bundling. Orang beli hijab zaman sekarang agak berhitung gitu. Berhitung panjang karena mereka concern ke hal-hal yang sifatnya pokok.
Maka biasanya banyak produsen hijab sekarang yang beralih, mereka tidak hanya memproduksi hijab tapi memproduksi masker yang kemudian inline dengan desain-desain fashionnya. Nah, bisa jadi memunculkan ide baru, ideasi baru untuk bundling dan lain sebagainya. Mungkin Anda bikin hijab yang lebih lebih murah, lebih efisien, lebih murah, kemudian karena sekarang orang sudah coba berhitung untuk beli produk-produk yang sifatnya tertier. Yang menarik. Jadi teman-teman semuanya, proses buat teman-teman yang punya ide, silahkan Anda mulai dari ideasi. Ide harus diprototipekan lalu dites. Nah, jelas Anda tahu apakah ide Anda itu memang benar atau cuma sekedar ide. Nah, ketika dites ternyata keliru semuanya, ternyata orang nggak butuh produk saya, maka Anda di-define baru. Atau ketika dites Anda nyadari keliru ternyata. Selama ini ternyata saya kira produk saya cocok untuk milenial, ternyata bukan. Milenial tidak tertarik sama sekali. Lebih cocoknya kolonial. Maka Anda jadi punya pemahaman baru, empati baru bahwa harusnya saya tes ini bukan di milenial tapi di kolonial misalnya seperti saya. Dari empathize ini lalu Anda punya define baru. Kolonial itu seleranya seperti apa sih? Nah, kemudian Anda punya ide baru, prototype dan tes. So, teman-teman semuanya, untuk teman-teman yang punya produk atau punya bisnis, segera teman-teman di masa pandemi ini lakukan proses design thinking ini dari manapun level teman-teman. Anda berada di manapun, Anda sudah punya produk, Anda lakukan tes. Supaya apa? Anda punya perspektif. Apakah channelnya diperbaiki? Atau Anda perlu menemukan insight baru sehingga Anda bisa menciptakan new version atas existing customer Anda. Atau ketika Anda menyadari, produk saya sudah tidak relevan dengan customer saya. Ketika Anda melakukan tes, Anda menyadari bahwa produk Anda dibutuhkan oleh segmen yang lain. Which malah lebih bagus. Anda menyadari bahwa produk Anda dibutuhkan oleh segmen yang lain. Gak apa-apa, berarti Anda existing product for new segment. Atau new product for existing customer. Nah, kalau Anda tidak melakukan ideasi prototype test, Anda tidak akan paham define ini. Jadi saya setuju proses design thinking akan lebih bagus dimulai dari empathize yang bagus. Tapi sekali lagi, kita tidak punya cukup waktu yang kemudian banyak, atau Anda mungkin tidak punya expertise seperti kami yang memang orang-orang riset di sini. Tidak apa-apa, Pak. Jadi Anda punya pemahaman, asumsi, empathize, lalu Anda define. Anda coba asumsikan, sepertinya customer kita itu butuh misalkan apa sekarang yang lagi rame masker fashion gitu. Kenapa sih kok orang-orang suka sekarang mulai mengeksplorasi masker fashion? Karena ini sudah mulai orang bisa bergerak, orang sudah mulai bisa beraktivitas, dan banyak yang bilang nyeletuk begini, banyak orang sekarang yang tidak bisa kelihatan cantik karena pakai masker. Jadi untuk menampilkan kecantikannya, orang butuh masker yang cantik. Makanya sekarang muncul masker harga 100.000, harga 150 sampai jutaan, bahkan produk-produk luxurious membuat masker. Define-nya apa? Ya mungkin karena asumsinya itu. Ya, ini kesimpulan, ini define ini asumsi, hasil pengamatan. Segera saja diideasi, dibikinkan ide bagaimana membuat masker fashionable. Fashionable itu dari sisi apanya sih? Apakah materialnya, apakah premium, apakah kemudian desainnya, ataukah brandnya, atau aksesorisnya dan lain sebagainya. Lalu diprototipekan, dites. Dari tes ini kelihatan kita kembalinya kemana. Apakah prototipenya perlu diimprove sedikit, lalu kembali lagi dan cocok, ataukah justru kemudian menghasilkan ide baru. Ternyata sebagus-bagusnya masker kita tidak kemudian bisa orang masih pengen bisa menampilkan sisi cantik dirinya. Makanya kemudian muncul misalnya ideasinya gimana kalau kita bisa membuat masker yang transparan sehingga lipstiknya yang mahal itu tetap bisa terlihat. Nah, atau orang masuk ke define baru, misalkan
Orang nggak peduli sekarang masker standar, masker kesehatan seperti apa. Karena bahaya sesungguhnya orang itu hari ini adalah tidak bisa eksis, bukan bahaya karena virus corona. Maka bisa jadi Anda punya define baru, kayak ini harus mulai didorong ini masker-masker fashion untuk lebih lebih intensif di situ. Atau Anda menemukan segmen baru. Oh, ternyata ada orang-orang yang hari ini sudah mulai bekerja, berinteraksi dengan orang, dan dia mengutamakan penampilan untuk mendorong pekerjaan dia atau membuat dia lebih confident. Atau Anda bisa berempati ternyata. Oh, ternyata nggak hanya cantik saja gitu. Ada kebutuhan yang lebih besar lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Jadi mulai dari manapun, mulai melakukan iterasi dari manapun proses Anda. Apakah Anda tidak punya apa-apa, pokoknya saya pengen bisnis, maka lakukan empathize dulu. Bisnis apa yang cocok kira-kira di masa depan, lakukan empathize dulu, define, ideasi, prototype, dan test. Tapi kalau kemudian, Mas saya punya ide untuk bikin bisnis frozen food misalkan, atau bikin masker yang bisa digunakan oleh pembinar trainer seperti saya, sehingga kalau ngomong nggak perlu cepat masker tapi punya ruang udara yang cukup. Berarti Anda munculnya dari define. Sudah diideasi aja maskernya seperti apa, diprototipekan, dites. Nanti kan ketahuan. Anda tes ke saya misalnya sebagai orang yang sering tampil di publik. Nanti saya akan dapat ngasih masukan ke Anda. Wah, ini maskernya kurang nyaman buat saya karena fitur-fiturnya perlu ditambahin. Atau tidak perlu saya pakai masker ini. Justru saya lebih butuh face shield karena saya tetap kelihatan wajah saya, karisma dan lain sebagainya. Itu memungkinkan. Jadi Anda bisa mulai dari mana saja di fase design thinking ini, dan lakukan iterasi berulang supaya Anda mendapatkan apa yang kemudian menjadi harapan dari customer. Justru dari feedback itulah kita akan mengimprove produk kita, mengimprove layanan kita, dan dari feedback itulah kita memahami kembali siapa customer kita. Saya kira itu mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.